Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Indiani. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi sumber daya alam. Yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan pangan. Sumber daya alam yang berasal dari hewan dan tumbuhan merupakan sumber daya utama untuk memenuhi kebutuhan pangan. Kebanyakan sumber daya alam diolah sedemikian rupa hingga bisa menjadi bermacam-macam bentuk pangan bagi manusia maupun hewan di bumi. Contohnya adalah hewan yang bisa dikonsumsikan seperti ayam, sapi, dan kambing. Kemudian tumbuhan seperti padi, jagung, kentang, ubi. Rempah-rempah seperti pala, lada, jahe, cengkeh, dan ketumbar. Kemudian hasil sumber daya pemeriksaan darat dan laut seperti ikan mas, gurami, tiram, ikan tuna, cumi-cumi, dan udang. Yang kedua, sumber energi dan bahan bakar. Pemanfaatan sumber daya alam yang tidak kalah penting adalah sebagai sumber energi dan bahan bakar untuk kebutuhan sehari-hari manusia atau industri. Sumber daya alam merupakan minyak bumi dan gas misalnya bermanfaat sebagai sumber bahan bakar yang bisa menghidupi listrik dan kendaraan bermotor. Selain minyak bumi dan gas, sekarang energi matahari dan angin sudah mulai digunakan sebagai pengganti minyak bumi dan gas untuk sumber energi dan bahan bakar. Yang ketiga, sumber energi pembangkit listrik. Dengan menggunakan bahan bakar minyak atau dengan menggunakan energi matahari, sumber daya alam yang bisa dikonversi menjadi energi listrik. Contohnya, pembangkitan listrik tenaga surya yang digunakan dengan sinar matahari. Indonesia juga mulai mengembangkannya. Pembangkitan listrik tenaga air. Indonesia yang menjadi satu di antara negara dan sumber daya air yang besar juga banyak menggunakan air sebagai tenaga pembangkitan listrik. 4. Untuk pengembangan teknologi. Teknologi merupakan hal yang terus berkembang dari waktu ke waktu tanpa berhenti. Untuk mengembangkan teknologi menjadi lebih canggih dari waktu ke waktu, dibutuhkan sumber daya alam secara sadar maupun tidak cepat atau lambat. Segala wujud pengembangan teknologi yang dirasakan akan membutuhkan sumber daya alam. Yang kelima, untuk menjaga keseimbangan alam. Tidak seharusnya sumber daya alam eksploitasi besar-besaran tanpa adanya treatment untuk menjaganya. Alam sudah tidak lagi seimbang karena keserakahan manusia bisa berakibat fatal. Seperti banyak bencana alam yang dimulai dari perubahan iklim secara cepat, satu di antara upaya mencegah dengan mengurangi pencemaran yang mengakibatkan perubahan alam. Sebagai penyuplai oksigen, itu yang keenam. Oksigen merupakan unsur yang sangat penting bagi kehidupan makhluk di bumi ini. Jika tidak ada oksigen, sudah dipastikan tidak akan ada makhluk hidup yang bisa bertahan dan akan menyebabkan kepunahan makhluk hidup. Seperti diketahui, oksigen merupakan unsur penting bagi makhluk hidup. Oksigen tersebut banyak dihasilkan dari pepohonan atau tanaman-tanaman. Yang ketujuh, sumber mata pencaharian dan pendapatan. Masyarakat membutuhkan pendapatan dari mata pencaharian yang mereka tekuni untuk terus bertahan hidup dan menyejahterakan hidupnya. Sumber daya alam juga bermanfaat sebagai sumber pendapat penduduk. Contohnya, pekerja tambahan yang menggantungkan kehidupan dari tambang mineral, pekerja di ring lepas, petani yang menggantungkan hidup untuk mencari minyak bumi. Para petani juga menggantungkan hidupnya kepada sumber daya alam seperti tumbuh-tumbuhan, tanah, dan air agar hasil panennya baik dan bisa dipasrahkan. Ke-8, sebagai cadangan devisa. Devisa merupakan satu di antara upaya yang dimanfaatkan oleh negara-negara untuk melaksanakan transaksi yang legal secara internasional. Cara transaksi devisa adalah ketika suatu negara membutuhkan dana yang besar, maka sumber daya alam yang menjadi cadangan devisa bisa dipasarkan dan dikomersialkan agar dapat keuntungan. Baiklah, itu penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Terima
Terima kasih. Wassalamualaikum